Pekerja yang terhormat Bapak atau Ibu perwakilan tim SDM dan pekerja. Dengan hormat, sehubungan dengan peristiwa runtuhnya box girder bentang P28 sampai P29 pada proyek pembangunan LRT Jakarta di area Kayu Putih, Pulau Gadung pada Senin 22 Januari 2018 pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Bersama ini, kami mengundang Bapak atau Ibu untuk menghadiri rapat persiapan presentasi keempat dengan tema runtuhnya box girder di LRT Jakarta dalam bentuk ceramah dan diskusi. Topik: runtuhnya box girder di LRT Jakarta. Waktu 30 menit. Pembicara Theo Anderson. Penyelenggara PT VSL Indonesia. Penulis Tim Keselamatan Kerja PT VSL Indonesia. Peserta rapat dihadiri oleh manajer dan staf keselamatan kerja serta perwakilan tim SDM dan pekerja. Rapat ini bertujuan untuk membahas dan mengevaluasi aspek keselamatan kerja terkait insiden tersebut, sekaligus mempersiapkan materi presentasi yang akan disampaikan oleh manajer keselamatan dan kesehatan kerja. Kami berharap kehadiran Bapak atau Ibu dalam rapat ini guna menyumbangkan ide dan solusi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Adapun materi rapat ini adalah sebagai berikut. 1. Rincian waktu terjadinya peristiwa runtuhnya box girder di LRT Jakarta. 2. Analisis penyebab dan tindakan korektif peristiwa runtuhnya box girder di LRT Jakarta. 3. Dampak keseluruhan akibat keselamatan kerja runtuhnya box girder di LRT Jakarta. 4. Sesi tanya jawab terkait penyampaian materi oleh manajer. Adapun urutan rapat dalam bentuk ceramah dan diskusi ini, urutannya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sesi ceramah. 3. Sesi diskusi. 4. Pengambilan kesimpulan dan ditutup oleh penutup. Rapat ini dilaksanakan pada hari Kamis 25 Januari 2018. Waktu 08.00 selesai. Tempat Balai Komando Cijantung Jakarta Timur. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Jadi kejadian seperti ini ya. Pada hari Senin 22 Januari 2018 terjadi kecelakaan kerja dalam proyek pembangunan perusahaan kita, yaitu pembangunan Light Rail Transit atau LRT di Jakarta, tepatnya pada Jalan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Insiden tersebut melibatkan robohnya box grinder di bentang P28 sampai P29. Dan insiden ini terjadi setelah adanya proses stressing atau penarikan kabel baja. Proses ini dilakukan oleh PT PSL Indonesia, yaitu merupakan subkontraktor dari PT Wijaya Karya atau WIKA. Proses ini selesai pada waktu pukul tengah malam atau sekitar 0:20 waktu Indonesia Barat, dan diyakini konstruksi telah terpasang dengan baik. Akan tetapi, 10 menit setelah tracing selesai, petugas mendengar suara retakan pada box grinder. Setelah diperiksa, box grinder bentang P28 sampai P29 tiba-tiba roboh di area proyek. Akibat dari insiden ini, 5 pekerja mengalami luka-luka, dengan 3 korban mengalami luka ringan yang sudah dipulangkan, dan 2 korban mengalami luka yang lebih serius dan masih dalam perawatan di Rumah Sakit Kolbia Asia. Para korban berasal dari pekerja subkontraktor PT PSL Indonesia. Setelah kejadian, tim lapangan melakukan evakuasi dan penutupan akses menuju area terdampak untuk mencegah gangguan lalu lintas sekitar. Penyebabnya setelah diinvestigasi oleh PT Jakpro sebagai pemilik proyek, PT Wika selalu kontraktor, serta institusi lain seperti Kementerian PUPR, Disnaker DKI Jakarta, KMKT ataupun polisi setempat, maka adanya dugaan yaitu robohnya grinder disebabkan oleh pemasangan yang tidak sempurna atau material beton yang berkualitas rendah ataupun kualitas material yang kurang baik yang digunakan. Jadi, adapun dampak-dampaknya ialah yang
pertama dampak ke pekerja kita tadi, yaitu 5 pekerja luka-luka, 3 orang luka ringan, dan 2 lagi luka sedang. Yaitu ada lagi dampak kerugian material kita ya, jadi rubuh konstruksi kita. Dan juga kita karena ada kejadian ini, proses pembangunan proyek jadi terhambat, dan juga kita juga bertanggung jawab atas masyarakat sekitar karena terhambatnya jalan. Lalu kemudian begitu ringkasannya, apakah ada tanggapan? Jadi menurut saya Pak, Ya silahkan disertakan juga. terkait dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut ke perusahaan kita itu apa aja ya Pak dampak-dampaknya? Ya, jadi dampak-dampaknya itu ya tadi ya 5 orang, ada 3 orang luka ringan, 2 orang luka sakit. Ya, kita sebagai perusahaan itu kalau misalnya investigasinya kita dapatkan memang itu salah material, itu salah kita. Tetapi apabila itu merupakan kelalaian pekerja dan tidak mengikuti SOP, maka mereka juga ada tanggung jawab atas hal itu. Lalu ya salah satunya dengan koordinasi pihak polisian ya. Kalau kita yang mengganggu itu memang harus tanggung jawab kita, karena tidak bisa kita minta pertanggungjawaban pekerja ini. Begitu sih. Apakah ada tanggapan lain? Oke, baik Pak. Terkait dampaknya kan sudah disebutkan nih sebelumnya. Jadi bagaimana sih tindakan korektif dari pihak manajemen proyek LRT Jakarta untuk memastikan standar keselamatan dan kualitas yang sesuai? Begitu, Pak. Ya, yang pertama itu ya bisa saja kita perbaiki kembali, kita revisi ya untuk memastikan keamanan kita. Yang kedua itu dapat kita tingkatkan ya prosedur kita dan konstruksi agar misalnya menggunakan material yang lebih bagus ataupun yang lebih kuat. Dan juga SOP-nya yang lebih ketat agar pekerja kita tahu tidak melakukan kesalahan yang sama jika memang itu salah pekerja. Lalu kita berikan juga pelatihan K3 kembali terkait dengan konstruksi ini, yang ada juga kita berikan APD jika ada belum pas juga APD-nya kan kita pastikan lagi agar digunakan dengan baik APD-nya. Lalu kita lakukan pemantauan berkala. Sekian, itu saja sih. Apakah ada tanggapan lain? Jadi bertanya Pak mengenai peran dalam menjaga moral dan motivasi karyawan. Bagaimana langkah menjaga moral dan motivasi karyawan setelah terjadi insiden ini, dan apakah ada inisiatif untuk memberi dukungan psikologis kepada karyawan di lapangan agar tetap merasa aman dan nyaman bekerja? Tim terkait telah menginisiasi ya beberapa langkah untuk menjaga moral karyawan kita. Ya termasuk kita nanti sediakan dukungan psikologis karena itu termasuk juga ya itu ya kebijakan Kementerian Pekerjaan Jakarta juga kita harus melakukan itu, karena ya keselamatan pekerja adalah prioritas utama gitu ya, dan kita pastikan juga mereka kan rekan-rekan pekerja itu masih dilibatkan di diskusi ini ya untuk mengenai kita tingkatkan prosedur keselamatan kerja agar mereka kembali nyaman, kembali aman gitu ya, dan percaya kepada perusahaan. Ya begitu sih. Apakah ada tanggapan lain? Di sini saya ingin menanggapi mengenai hasil investigasi terhadap insiden ini, Pak. Dikarenakan keluarga pekerja terdampak sudah mempertanyakan kronologi dari perusahaan dalam bentuk tanggung jawab secara hukum. Menurut Bapak itu bagaimana? Ya, dan jika benar pada investigasi ada kejanggalan ya terkait kontraktor, pengembang atau perusahaan yang terlibat dalam proyek LRT ini, maka melalui prosedur keselamatan kerja maka pihak keluarga berhak ya untuk berusaha melalui hukum gitu. Tapi jika pekerjanya melanggar SOP seperti yang saya bilang tadi, ya mereka tidak bisa melakukan hal itu. Sekian sih. Apakah ada tanggapan lainnya? Jadi begini Pak, terkait respon masyarakat terhadap kejadian ini, masyarakat sempat terguncang kepercayaannya terhadap proyek ini karena banyak yang meragukan keamanan dan kelayakan operasional LRT jika masalah konstruksi tidak segera diatasi. Jadi bagaimana tanggapannya? Ya, terkait kekhawatiran masyarakat ya, tentu saja karena kita sudah sesuai SOP menanganinya, jalan lintas juga kita tutup, dan juga kita ada koordinasi dengan pihak setempat, yaitu seperti
polisi ya. Jadi seharusnya kita aman-aman saja. Juga kita telah memberikan perlindungan kok. Kita berikan tendanya agar tidak ada abu-abu yang jatuh ke jalan. Apakah ada tanggapan lainnya? Misalnya dari pekerja ataupun SDM ataupun K3 lain? Izin menanggapi dari jawaban Bapak yang tadi. Jika dari keresahan masyarakat tersebut menimbulkan dampak bagi LRT proyek yang sudah kami bangun ini, lalu nanti setelah pembangunan selesai, masyarakat menjadi tidak mau menggunakan LRT, itu bagaimana ya Pak? Ya, terkait itu ya, kepercayaan masyarakat ya maksudnya ya. Jadi kan ini pastinya kita uji kembali nanti kalau soal LRT ini kita uji kembali K3-nya ya setelah selesai. Jadi kalau soal itu masyarakat tidak menggunakan, itu kita tidak usah khawatir sih. Karena biasanya ini juga kejadiannya kecil, jadi dampaknya juga kecil ya. Dan syukur tidak ada yang meninggal. Jadi ini memang kelalaian semata doang, tidak tersangkut pada proyek keseluruhan. Jadi pasti ada kok, masih pakai gitu, nggak akan pengaruh kok untuk kedepannya. Izin bertanya lagi Pak terkait protokol keselamatan pekerja. Dari pertanyaan tersebut, bagaimana pihak A3 perusahaan berwenang untuk memastikan keselamatan pekerja setelah insiden ini terjadi? Ya, maka pihak berwenang ya akan bekerja sama dengan kontraktor untuk memperketat protokol keamanan di sekitar lokasi konstruksi. Dan seperti saya bilang tadi ya terkait dengan yang pihak K3 tadi, kita akan melengkapi juga APD, lalu kita pelatihan K3 tambahan, prosedur keamanan. Dan ya nanti kita setelah kejadian ini pasti kita akan adakan audit keselamatan untuk secara rutin ya untuk minimalisir risiko di masa mendatang. Izin bertanya Pak, apa tanggung jawab kontraktor terkait dengan insiden ini ya Pak? Ya, kalau tanggung jawab kontraktor ya, jadi kan ceritanya kita ini seperti vendor mereka ya, kita ini pihak eksternal. Jadi kontraktor itu mereka mengasih kita pekerjaan ya kan, dan sebenarnya mereka itu tidak ada tanggung jawab ya. Karena semua pekerjaan ini kita semua yang mengeksekusi, mereka itu hanya inputnya gitu. Jadi ya ini ya tanggung jawab kita sendirilah, karena ini di pabrik kita juga bisa mengerjakannya. Kontraktor ini mereka inputnya ini memastikan aja gitu. Jadi kalau ada audit mereka bisa ikut, tapi kalau pertanggungjawabannya pastinya akan dibebankan kepada kita. Tapi mereka bisa juga kalau memberikan masukan, rekomendasi untuk meningkatkan standar keamanan di proyek itu. Tapi pada akhirnya ya kita juga yang nanggung, begitu sih. Saya ingin bertanya Pak, kaitan ini kan insidennya terjadi malam hari. Perbedaan prosedur K3 yang diterapkan pada siang hari itu ada bedanya nggak Pak sama yang malam hari? Dan kenapa insiden ini masih bisa terjadi? Bisa ada perbedaannya itu banyak ya. Misalnya kalau pagi itu penerangannya waktu tersedia, jadi ya resiko soal letak gitu ya itu lebih benar. Aktivitas juga interaksi kita makin banyak gitu. Jadi kan masih ada juga staf-staf, ada pekerjaan itu misalnya pekerjaan administratif gitu kan, mereka biasa siang, jadi banyak aktivitas lah. Jadi kita harus tingkat kewaspadaan kita itu lebih tinggi juga pagi. Lalu pengawasan itu pastinya lebih intens karena itu juga. Lalu kebisingan pastinya lebih banyak, jadi kita coba menanggulangi juga. Kalau malam hari itu penerangan itu kita sangat perlukan ya, misalkan senter gitu ataupun lampu proyek yang sudah kita siapkan. Nah, jadi aktivitas juga lebih sedikit, tapi pekerja lebih cenderung lelah gitu. Jadi perlu ada mandor atau supervisor yang mengawasi pekerja di sini. Dan juga pengawasannya walaupun tidak seintens siang, tetapi harus lebih mandiri gitu. Dan pekerjanya juga harus diberikan pedoman agar mereka dapat menjaga kesehatan mereka juga. Malam hari kan bisa mengganggu pola tidur, begitu sih. Tadi kan Bapak jelaskan K3 di malam hari Pak. Itu untuk dukungan medis dan psikologis terutama kepada kelima pekerja yang telah menjadi korban, khususnya dalam perawatan di rumah sakit. Apakah ada kebijakan kompensasi atau asuransi bagi korban Bapak? Ya, jadi tentang malam hari ya, memang kalau malam hari kita ada itu yang potensi P3K, tapi untuk yang kecelakaan yang fatal atau cedera fatal gitu,
memang kita tidak ada siaga itu ya, staf-staf medis yang intensif gitu. Akan tetapi kita dalam menanggulanginya dengan ada supervisor juga kan pada malam hari itu, jadi ada mobil kita, dan seperti kasus ini juga bisa diantarkan ke rumah sakit terdekat gitu. Misalkan di sini kan rumah sakit Pulau Asia dapat kita antarkan. Nah, terkait dengan asuransi pasti ada, dari kita ada BPJS Ketenagakerjaan, itu semua akan ditanggung kok, walaupun itu termasuk kelalaian kita ataupun itu termasuk kelalaian pekerja sendiri bakal ditanggung. Begitu sih. Ya, apakah tidak ada tanggapan lain? Pak. Ya. Jadi terima kasih ya dari staf K3, SDM ataupun pekerja-pekerja yang sudah mau datang ke rapat ini. Jadi yang kita bahas tadi ada ya, misalnya itu 5 korban tadi ya, ada 3 ringan, 2 serius, 2 yang serius masih di dalam rumah sakit. Ya, penyebabnya pemasangan tidak sempurna, bisa disebabkan oleh kurangnya pengawasan ataupun pelayanan pekerja dan juga material bahan kayu yang jelek itu bisa kena perusahaan sih. Nah, jadi karena kita setelah berkoordinasi juga dengan polisi terkait dan juga dinas ketenagakerjaan yang setelah datang tadinya, maka tindakan korektifnya juga sudah kita susun. Maka kita juga tidak perlu khawatir lah atas dampak buruk yang lainnya itu. Dan juga tindakan korektifnya juga sudah kita lakukan, akan di manajemen juga kita berikan motivasi juga ataupun pengajaran ataupun penyampaian materi K3 terhadap karyawan lain. Jadi soal investigasi hukum juga telah kita lakukan juga terkait apakah kita dapat dituntut atau tidak. Itu ada investigasi lagi sih terkait dengan kecelakaan tadi. Jadi ada juga kita telah menanggapi respon masyarakat ya, dari telah yang dibutuhkan oleh SDM. Jadi kalau ya tentang kekhawatiran masyarakat sudah kita tangani lah seharusnya ya, di atas kertas juga di lapangan. Selanjutnya dengan pihak berwenang juga sudah kita bekerja sama melakukan audit keselamatan, dan juga dengan kontraktor ya kita yang bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Mereka cuma terima hasil akhir saja gitu ya. Lalu tentang ada juga karena kecelakaan di malam hari, prosedur di malam hari juga ada gitu. Misalkan ya pengawasan yang lebih mandiri gitu ya, karena adanya kurangnya stamina gitu karena sudah malam atau penerbangan. Kompensasinya kita ada juga BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan Kemenaker Jakarta gitu. Seluruh biaya perawatan akan tertanggung. Jadi ya sekian